Halo halo semuanya, salam jiwa cahaya. Terima kasih sudah kembali lagi menonton readinganku kali ini. Sekarang kita akan membacakan tentang berkat atau hadiah Tuhan untuk kamu. Seperti biasa ada 3 pilihan pile, 3 pilihan kartu. Ada yang pertama yang warna pink ini, kartu love warna pink. Lalu yang kedua ada kartu warna hijau dengan rumput-rumput atau tanaman kering di sini. Lalu yang ketiga ada kartu yang warna kuning dengan ini bunga warna kuning. Oke, pilih ya antara pile nomor 1, 2, atau 3. Kalau kalian butuh waktu lebih, kalian bisa pause video ini karena kita akan masuk ke pile nomor 1. Dan sebelumnya aku ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi kalian yang merayakan, terus buat yang merayakan Nyepi juga. Aku berharap spiritual kalian semakin bertumbuh dengan indah dan damai gitu. Banyak banget hal ya di bulan Maret ini yang sangat indah dan banyak kejadian di alam ini. Udah kayak eclipse, terus Mercury retrograde, Venus retrograde, terus apalagi tuh? Gerhana matahari juga ada ya, baru aja tanggal 29 ini kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget memang yang terjadi di Maret ini, karena memang temanya Maret ini quiet the mind and the soul will speak. Jadi semuanya tentang jiwa kamu. Jiwa kamu sedang berbicara di bulan Maret ini. Gitu. Makanya aku percaya banyak pertumbuhan di kalian yang kalian sadari atau tidak sadari. Dan sekarang aku akan membacakan berkat atau hadiah Tuhan untuk kamu. Sebelumnya juga maaf ya, aku udah lama gak bacain, mungkin ada semingguan, karena kemarin aku udah sempet jalan-jalan duluan sebelum libur lebaran ya, malah mendahului. Oke. 222 nih, langsung dapat angel number. Oke. Mari kita ke pile nomor 1. Halo, pile nomor 1. Mari kita shuffle kartunya. Berkat atau hadiah Tuhan untuk kamu, pile nomor 1 ya. Mari kita tarik kartunya apa di sini. Oke, kita lihat satu-satu. Ace of Wands kebalik. Page of Wands kebalik. Aku merasakan di sini kalian-kalian yang udah banyak bekerja keras, terus kayaknya berkat atau hadiah dari Tuhan untuk kamu sepertinya liburan deh. Kayak yang udah biasa masak di rumah atau yang udah biasa kerja keras tiap waktu gitu, kayak sekarang time to break, time to take a break. 3 of Wands. Yap, kalian akan menjalani hal yang baru, lebih fresh, lebih segar lagi setelah hal awal itu sudah kalian lewati. Berarti di sini kebanyakan dari kalian itu setelah mengalami masa-masa awal mula baru gitu. Jadi mungkin ada yang baru nyemplung ke suatu bisnis, ada yang baru nyemplung ke pekerjaan baru gitu. Jadi kan untuk mencoba hal baru kalian butuh energi lebih, tenaga lebih. Itu kalian keluarin, terus kalian banyak belajar, banyak menyesuaikan diri dengan orang-orang. Nah, sekarang udah saatnya kalian udah lebih mampu untuk menjalani kegiatan kalian tersebut, sehingga udah bisa lebih relax, udah bisa lebih break, lebih istirahat, lebih chill gitu, terus udah lebih semangat lagi menjalani ke depannya apa nih. Mungkin yang tadinya perlu banyak tuntunan atau tuntutan bahkan ya, sekarang udah bisa mengambil alih jalan kalian sendiri. Kayak oke, habis ini aku akan mengerjakan ini gitu. Jadi udah nggak terlalu butuh bantuan orang lain, udah bisa menyesuaikan waktu kamu, menyusun gimana sih enaknya sebenarnya kamu dalam bekerja gitu. Udah nggak terlalu ketergantungan sama yang lain gitu ya. Syukurlah begitu. Terus 6 of Cups, kamu juga sangat bersyukur di sini dengan
mungkin lingkungan kamu yang enak gitu, nggak toksik. Mungkin awalnya kamu ngerasa, orang ini nggak cocok sama aku, atau kerjaan yang ini nggak cocok sama aku, atau hal ini, benda ini sebenarnya nggak cocok sama aku. Tapi lama-kelamaan, karena kalian sudah belajar, tidak ada yang sia-sia. Jadi kalian udah bisa menetapkan diri, memantaskan diri untuk, oke, boundaries aku tuh segini sebenarnya. Kemarin aku sempat lupa sama boundaries aku atau batasan aku, karena aku sedang belajar. Jadi aku membuka diri sepenuhnya untuk menerima banyak hal baru. Namun setelah aku pelajari sekarang, jadinya batasan itu terbangun kembali dan kalian bisa menetapkan diri, seperti apa sih orang yang bisa masuk ke lingkunganku lagi. Ini juga termasuk hal cinta ya, seperti apa sih pasangan yang bisa masuk ke dalam hatiku. Jadi udah nggak, terlalu ngawang atau meraba-raba, karena pengalaman yang kalian pelajari dan sudah kalian jalani sebelumnya. Jadi kalian sudah bukan newbie lagi nih, udah bukan orang baru lagi. Ibarat kata kayak udah cukup pengalaman kalian untuk menetapkan batas, menyesuaikan batas kalian ada di titik mana. Jadinya kalian dapat menarik orang-orang yang sejenis dengan frekuensi kalian. Misalkan frekuensi kalian sudah sampai di joy atau bahagia. Oke, berarti orang-orang yang hadir di hidup aku yang bisa cukup dekat denganku adalah orang-orang yang sudah cukup bahagia, nggak terlalu banyak sedih atau mengemis atau yang toksik-toksik itu udah nggak terlalu bisa datang. Bahkan di sini juga, keluarga kalian juga ikut senang dengan kamu, diri kamu sekarang tuh, oh udah terlihat gitu anak ini udah lebih bahagia ya. Terus kamu juga mungkin yang tadinya belum bisa ngasih nafkah ke keluarga atau memberi ke orang tua, jadi bisa gitu ngasih ke orang tua. Jadi orang tua cukup proud. Atau kalian yang baru mendapatkan pasangan, orang tua juga mendukung pasangan baru kalian kayak, "Oh, pinter ya nih anak udah nggak terjebak dengan masa lalu yang mungkin kalian pernah dapet, hubungan yang tidak cocok." Namun di sini karena pengalaman kalian, jadi pilihan kalian sekarang sudah semakin baik, udah bisa dipercaya sama semesta maupun sama keluarga kalian. Jadi, syukurlah kayak gitu. Happy banget kamu jadinya, ada ketenangan batin luar dalam. Terus juga, secara fisik jelas kamu juga happy. Jadi kayak suka senyum-senyum sendiri, banyak bersyukur gitu. Ya ampun Tuhan, aku bersyukur banget. Masya Allah, puji Tuhan gitu. Seneng banget aku bisa di titik ini, ternyata selama ini gak ada yang sia-sia gitu. Aku turut senang ya di sini nih. Kalian tuh punya cawan-cawan yang bisa kalian bagikan dan sekarang itu nggak akan terbuang sia-sia. Cawan itu akan sampai pada tempat yang tepat, peristiwa yang tepat, orang-orang yang tepat gitu. Kalian tidak menyia-nyiakan lagi energi kalian, kepintaran kalian, cinta kalian yang tulus itu. Kalian semakin dewasa itu adalah berkat dan hadiah dari Tuhan, karena semuanya adalah divine timing dari Tuhan. Kalau kalian belum sampai titik ini, mungkin aja dulu tuh kayak terkunci lah pikirannya, belum bisa sampai berpikir sejauh ini. Tapi karena ini udah divine timing dari Tuhan atau waktu ketetapan dari Tuhan, kalian rasanya cukup ringan menjalankan ini. Kayak, oh iya ya, kan kayak gini aja, tinggal kayak gini aja gitu. Kayak udah dapet seperti blueprint-nya, kalian harus mengarah kemana sekarang gitu ya. Kita lanjutkan lagi, ada lagi berkat atau hadiah Tuhan untuk kamu. File nomor 1. Mari kita lihat. Wow, di sini ada tentang keluarga memang ya. Bagi kalian yang memang sudah percaya akan cinta sejati, percaya kalian tuh punya keluarga yang harmonis, kalian akan mendapatkannya. Kalian memang sudah di jalannya dan memang akan mendapatkannya. Karena aku nggak menutup kemungkinan memang banyak orang di dunia ini ada yang pengen berkeluarga, ada yang pengen gak perlu berkeluarga. Nah tapi di pile nomor 1, kebanyakan dari kalian, walaupun kalian membohongi diri kalian sendiri, tapi jauh di dasar hati kalian, kalian tuh percaya
bahwa akan ada cinta yang sesuai untuk kalian, bahwa akan ada pasangan atau keluarga yang pas untuk kalian di masa depan. Dan di sini super yes, double yes, triple yes dari Tuhan, bahwa kamu akan memiliki keluarga tersebut, atau setidaknya kamu bisa menafkahi keluarga kamu yang sudah ada sekarang, membawa nama baik mereka lebih naik lagi, memberi mereka rejeki untuk lebih hidup nyaman lagi. Jadi kalau kalian punya kepercayaan diri bahwa bisa kok, dengan tanganku, dengan kakiku, dengan diriku ini aku bisa membawa keluargaku hidup lebih nyaman, itu beneran bisa. Ini hadiah atau berkat terindah dari Tuhan untuk kalian yang sayang banget sama keluarga kalian. Jangan ragu, jangan khawatir, melewati kalian atau bahkan mungkin orang lain yang tidak kalian sadari, keluarga kalian pun akan ikut terbawa naik, menjadi lebih happy, menjadi lebih tenang, damai, dapat kebahagiaan batin luar dalam gitu. Jadi kalian tuh orang-orang atau jiwa-jiwa yang luar biasa gitu ya. Nggak mau bahagia sendiri tuh nggak mau. Kamu tuh udah satu paket sama keluarga kamu. Kalau kamu bahagia, berarti keluarga kamu juga bahagia. Kalian tipe-tipe yang family man, family woman gitu, yang peduli akan sesama. Kalian sadar kalau aku dilahirkan di sini berarti ada tugasku juga di sini bersama keluargaku gitu. Atau yang tadinya merasa keluarganya kurang harmonis, ini adalah pencapaian yang luar biasa di mana hadirnya kamu di keluarga itu membuat harmonis keluarga. Ya, kesakitan udah terlewati. Meskipun awalnya berat, kayak kamu berjuang dari nol, dengan sabar, kamu meniti karir atau mencari orang yang baik, yang tepat gitu. Nggak ada yang sia-sia, dan kamu bisa move on dari segala kepahitan hidup di masa lalu gitu. Itu berkat yang luar biasa, karena kalau kita nggak bisa move on ya, kalau belum waktunya Tuhan bilang kita bisa move on, itu bakal mengganjal terus. Misalnya kamu mau makan, kepikiran kisah zaman dulu yang menyedihkan gitu. Tapi sekarang karena kamu udah bisa move on, udah menjadi versi yang baru, yang baik, dan mau menerima hidup yang baru, semuanya menjadi lebih ringan, say. Itu tuh HO koin, rezeki baru yang datang berlimpah-limpah, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran gitu ya. Jadi rezeki di sini buat kamu bukan hanya sekedar uang, tapi kamu juga pengen keluarga dan kehidupan yang aman damai gitu, itu terwujud. High Priestess, yap, ini spiritual kamu juga meningkat ya. Terlepas dulunya kalian pernah nakal atau gimana, pernah mengalami hal-hal yang sulit, nah sekarang tuh udah Knight of Cups, udah siap lah, aku udah belajar banyak hal gitu, siap melewati hal baru. Barusan aku ngeliat angka 1 dan 33, 13 lebih 33 menit. Coba itu angel number untuk kamu. Nah sekarang aku akan membuka oracle-nya. Untuk pile nomor 1, pesan untuk pile nomor 1, berkat atau hadiah apa untuk kamu? Bottom of the deck-nya ada graceful persistence. Lihat, sungguh luar biasa ya. Kamu mungkin tadinya tuh burung pipit atau anak ayam gitu ya, belum bisa terbang, masih warna kuning gitu. Sekarang kamu udah yakin dengan kehadiran diri kamu yang semakin kokoh, stabil, jelas gitu. Kamu bisa mengembangkan sayap kamu. Bila kamu belum sampai di sini, ini akan tiba saatnya kamu beneran bisa pede banget ngepakin sayap kamu, terserah orang lain mau bilang apa. Karena yang tadi dijelasin di kartu tarotnya ya, kalian tuh udah melewati angka 1-nya, udah melewati awal mulanya. Sekarang kalian mungkin udah ada di pertengahan gitu. Jadi
hal-hal yang membuat kalian goyah itu sebenarnya udah nggak berlaku lagi. Coba kalian tengok lagi perjalanan hidup kalian selama ini kayak gimana, kalian tuh udah banyak berkembang gitu. Jadi udah nggak banyak keraguan lagi. Mau mengerjakan apapun kalian mampu, kalian sanggup, dan kalian tuh sudah punya kualitasnya gitu. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis atau mau bekerja, itu tuh bukan yang kualitas awal lagi, bukan. Kalian udah langsung yang profesional gitu. Kalian profesional. Sukses, lihat kan? Sukses guys, sukses. Ya syukurlah. Ya, kesuksesan itu akan kalian dapatkan, dan kesuksesan ini membuat kalian bahagia luar dalam gitu. Jadi bukan sukses yang bikin hati nggak tenang nih, tapi suksesnya kayak betapa leganya. Dan di sini kan banyak banget kartu cupsnya ya. Cups itu tentang perasaan terdalam kalian, yang ingin kalian capai itu seperti apa. Itu adalah berkat atau hadiah dari Tuhan untuk kamu. Kamu bisa mencapai kesuksesan yang sebenarnya deep down dari dalam hati kalian, kalian ingini banget. Dan lihat di sini ada gambar kura-kura dan ada warna emasnya. Kura-kura itu menjalani hidup dengan lambat memang, tapi pasti kokoh gitu. Bukan tipe-tipe yang kayak jeder tiba-tiba jadi hebat, terkenal gitu. Mungkin kebanyakan kalian di sini itu benar-benar merintis dari nol, mengusahakan yang terbaik untuk hidup kalian, bahkan dalam cinta sekalipun tuh dari nol. Tapi dengan begitu kalian tuh jadi seimbang, kokoh, terus ya nggak mudah digoyahkan. Kalian tuh beruntung karena kalian juga udah semakin profesional. Kalian menikmati dulu awal mulanya gimana, dan pas udah jadi profesionalnya tuh gimana. Kalian kalau disuruh ceritain, kalian tuh bisa gitu. Nggak ada hal yang bolong dalam perjalanannya gitu. Perjalanannya tuh jadinya kokoh, firm, utuh gitu ya. Satisfaction. Kalian puas banget sama perjalanan hidup kalian gitu. Meskipun di awalnya kalian ada ngerasa kok gini-gini aja, kok lama, kok apa. Tenang, itu emang ada di tahapnya. Tapi kan roda terus berjalan, roda terus berputar. Jadi Tuhan bilang kamu yakin aja, kamu jalanin pelan tapi pasti, kamu pupuk terus, kamu sukses. Udah, tenang aja, semua baik-baik aja. Ibarat si kura-kura emas ini ya, tenang, pasti bisa. Oke, buat kalian yang udah sampai titik ini, congrats aja. Aku turut suka, seneng banget untuk perjalanan hidup kalian, dan di sini kalian mendapatkan romance. Yes. Gitu ya. Ada yang mungkin berjalan bersama pasangannya dalam meniti karir, ada yang mungkin udah sukses dulu baru ketemu romance-nya. Tapi segala hal perkembangan kehidupan kalian ini mendekatkan kalian pada cinta sejati kalian gitu. Jadi kalian juga selain mungkin dalam pekerjaan itu nggak ngoyo, dalam cinta juga kalian nggak ngoyo. Artinya tuh ya santai aja, let it flow. Kalian tuh percaya ada kekuatan yang lebih besar daripada diri kalian yang akan menemani kalian. Oke, semuanya aman kok, cinta juga aman. Kalau udah waktunya tiba, kamu siap, orang yang pas untuk kamu juga siap didatangkan Tuhan untuk kalian. Bagus banget hadiah atau berkat terindah dari Tuhan ini, indah banget. My God. Udah, kalian lempar duluan kartunya, tapi aku mau shuffle lagi aja. Ini ada oracle, last oracle untuk kalian, pile nomor 1. Pile nomor 1 kalau tertarik sama kartu pile lain boleh aja ya. Ini sebagai afirmasi positif untuk menemani kalian kerja atau menemani kalian menjelang tidur ya. Banyak gambar burung loh. Kalian lihat burungnya itu udah membuka sayapnya gitu. Kalian udah siap terbang lepas landas gitu. Kalau yang selama ini kalian belum berani mengepakkan sayapnya, terima afirmasi ini, terima pertanda ini bahwa Tuhan udah bilang ke kalian, kalian itu siap loh. Kalian itu udah profesional loh sekarang. Kalian itu udah melewati banyak hal. Coba berani kepakan sayap kalian sekarang. Kalian udah gak akan jatuh sekarang. Amin.
ada lagi apa yang nomor 1. Love. Tadi kan kartu terakhir romance ya. Ini love, ini aku merasa energinya bukan hanya terhadap orang lain atau pasangan hidup, tapi terhadap diri kalian sendiri. Kalian tuh udah super duper mencintai diri kalian sendiri. Rasanya kayak aku tidak tergantikan oleh orang lain. Aku ya aku, ini diriku, ini boundariesku, kualitasku segini, yang aku tidak akan menurunkannya karena aku menjalani perjalanan hidupku dengan utuh dari awal yang tadinya aku hanya 0, terus kayak belajar banyak hal, belajar jalan, belajar merangkak gitu ya. Sekarang udah sampai di titik ini, kamu semakin kenal diri kamu. Kuat ya, kuatin akar kalian. Yakinin terus apa yang kalian inginkan, diri kalian itu seperti apa, kelemahan kalian seperti apa ya. Tidak hanya kelebihan, tapi kelemahan kalian juga turut harus diperhatikan. Oke. Luminosity, kalian sangat bercahaya teman-teman semua. Magic Diary, ibarat kalian itu bersinar gitu ya, dari dasar kedalaman air yang tadinya keruh, terus tiba-tiba kalian keluar dengan sinar yang indah ke permukaan air, dan orang-orang ngelihat kalian kayak, hah, siapa dia, kok berubah. It's okay berubah menjadi diri versi kalian yang terbaik, itu it's okay banget. Jangan ragu, jangan takut dijauhin sama teman-teman. Kalau misalnya ada yang ngejauhin, ya berarti memang itu udah lewat masanya, udah bukan untuk kalian. Kalian siap mendapatkan kehidupan yang lebih layak, lebih indah, lebih romantis antara kamu dengan Tuhan gitu ya. Lihat di sini, kalian tuh semakin peka terhadap tanaman, lingkungan sekitar, terhadap hewan-hewan. Kalian tuh bersyukur dengan hal sekecil apapun, seperti baru bangun terus bisa nafas, itu kayak ya ampun, aduh bersyukur banget bisa hidup sekarang. Terus udara paginya segar, terus ada suara burung gitu. Kalian jadi lebih bisa mengamati sekitaran kalian tanpa harus kalian paksakan. Itu terjadi begitu saja karena kedamaian batin kalian keluar, semakin tenang dan semakin bisa mendengarkan bahasa isyarat dari Tuhan gitu. So sweet. Maturity ya, semakin dewasa. Jadi mungkin setiap jiwa itu kan udah ada higher self-nya masing-masing gitu. Sebenarnya udah ada kebijaksanaan tertinggi dari dalam dirinya, tapi setelah kita dilahirkan dan menerima banyak cobaan hidup, si higher self-nya ini rada terkubur gitu, rada terlupakan. Padahal kalian tuh udah sebijaksana itu, sehebat itu. Nah di sini diingetin lagi, masih ada loh diri higher self kalian, masih ada kebijaksanaan kalian itu. Tinggal kalian berani nggak terima dan mengeluarkan itu. Kayak berani aja kalau misalnya kalian ngerasa itu benar, kalian berani untuk nasehatin teman-teman yang ternyata mungkin salah dalam melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi higher self itu semakin sayang sama kalian, dan kalian juga punya bakat untuk menulis. Misalkan menulis sesuatu atau menulis lagu, menulis novel, apapun itu ya. Kalian tuh punya bakat kreatif sebenarnya kalau mau digali, karena ini tuh tidak semua orang mau menerimanya gitu. Tapi untuk kalian yang sudah semakin tersadar, kalian harusnya semakin happy banget, bersyukur banget, karena tiap jiwa yang dilahirkan tuh punya bakat unik dari Tuhan yang gak pengen mereka hilangkan. Justru sebaliknya pengen mereka terima dan mereka kembangkan. Dan di sini ada gitu, ada pertandanya untuk kalian. Kalau kalian mau mulai menulis, misalkan untuk refreshing kalian di samping pekerjaan kalian udah penat, atau kalian semakin yakin untuk suka nasehatin orang yang sebenarnya sepertinya dia salah deh kalau ngelakuin itu gitu ya. Itu kalian beraniin diri aja, kalian tuh dibimbing, kalian tuh gak sendiri gitu. Ada jiwa tertinggi kalian yang bijaksana yang mau keluar dan turut mau menasehati dan membimbing kehidupan kalian. Ini kok si lilinnya kayak iya kayak ngangguk guys, padahal kan nggak ada angin di sini, lilinnya kayak ngangguk. Lucu banget. Nah
inner peace nih. Bottom of the decknya menulis lagi inner peace nih, apa yang bikin kalian happy. Ayo temukan. Masing-masing orang tuh macem-macem yang bikin happy-nya apa, dan ada angka 17, kalian bisa cari arti angel number 17. Sweet 17 gitu. Ada yang mungkin sukanya bernyanyi, memasak, atau mijet, dari dengerin curhatan orang, itu macam-macam ya. Jadi temukan kebahagiaan kalian dan itu akan semakin bersinar dari yang kalian duga. Kirain tuh cuman buat happy-happy kebahagiaan kalian aja, ternyata berguna buat masyarakat loh gitu. Oke, see you nomor 1. Semoga suka dengan readingan ini. Silahkan subscribe dan like. Aku akan ke pile nomor 2. Bye. Halo, pile nomor 2 yang tadi pilih kartu hijau ini ya. Oke, aku akan membacakan berkat atau hadiah Tuhan untuk kamu. Tadi pile nomor 1 indah banget guys. Kalau ada yang tertarik nomor 1, silahkan lihat ya. Oke, mari kita move on. Kita ke nomor 2. Oke, ini dulu aja. Berkat atau hadiah dari Tuhan untuk kamu. The Hierophants. Bertemu saudara jiwa kah? Ini bertemu kerabat jiwa ya. Kerabat jiwa sejati. The Strength. Lilin aku bersuara gini ya, ini bahaya gak sih? Atau aku matiin aja ya? Kayaknya dia sudah menyentuh dasarnya nih. Menyentuh dasar guys, makanya menjadi kuat karena udah sampai ke dasar banget nih. Four of Wands. Dari tadi nih, kerabat jiwa, iya. Saudara jiwa, saudara seperjalanan. Yap, jadi hadiah atau berkat terindah dari Tuhan untuk kamu adalah kamu itu tidak berjalan sendirian di dunia ini. Kamu bersama kerabat jiwamu, entah itu teman, sahabat, pasangan, atau bahkan keluarga, orang tua gitu. Itu sumpah meletus guys. Ini nggak apa-apa ya. Jadi di sini nggak semua orang itu menemukan pertemanan sejati ya, atau cinta sejati. Nggak semua orang ini punya temen yang bener-bener temen gitu di dunia ini. Dan di sini kamu dapat hadiahnya. Kamu ada loh di dunia ini, lahir sama-sama turun ke dunia di timeline yang sama, di timeline 2000-an ini gitu. Jadi kalian gak sendiri menjalani ini. Dan untuk bertemu si dia, orang yang tepat ini, entah anak sekalipun ya, atau sahabat atau pasangan hidup ini, dia mati sendiri. Syukurlah tidak terbakar ya. Sorry, iklan dari Lilin. Nah, untuk mendapatkan pertemanan sejati ini, kalian sadari ini tuh bukan perjalanan yang mudah juga. Jadi banyak hal yang membuat kalian frekuensinya pas. Jadi Tuhan ngerasa kayak oke, klik pas, ini waktunya yang tepat untuk mereka bersama bertemu. Ini bisa lebih dari satu orang, dan kalian sangat bersyukur banget nih dengan orang ini bisa bikin bisnis bareng, atau seenggaknya nemenin kalian, dengerin cerita-cerita kalian, dan bisa kalian percayai. Ini bisa kerja sama sekalipun bisa banget gitu, karena kayak dari satu pohon kehidupan kalian lahir di cabang yang sama gitu. Kayak kok klik banget sama orang ini, bahkan baru ketemu aja rasanya udah jauh lama kenal sama mereka gitu. Kok bisa seakrab ini dibanding bersama orang-orang lainnya, karena ada hubungan spesial secara mendalam bahkan dari jiwa kalian gitu, yang gak bisa terkata-kata gitu, gak bisa diucapkan, gak bisa dijelaskan, tapi kalian cukup bisa merasakan kayak wah, ini sesuatu banget nih hubungan aku sama dia, ini indah banget, aku bakal jaga dia, sayangin dia, kita akan melewati perjalanan hidup ini bersama. Ini anugerah banget dari Tuhan, karena seringnya orang itu kan
sendiri ya, menjalani kehidupan ini dengan tanggung jawabnya sendiri. Kamu juga begitu, kamu juga punya tanggung jawab sendiri. Namun, kelebihannya ada teman-teman sejiwa yang menemani kamu, jadi bisa sharing, bisa membantu kenaikan spiritual kamu, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu gitu. Ini bisa juga bertemu dengan guru spiritual, mungkin kamu nggak harus dekat secara kemana-mana bareng, kemana-mana bisa sama orang itu, nggak juga. Bisa jadi ini kayak ada bimbingan dari guru spiritual kamu ya, dalam bentuk manusia ya. Iya, ini lebih ngomongin manusia, tolong jangan berpikir yang aneh-aneh kalian ini. Oke, lanjut lagi, kita shuffle lagi kartunya. Bahkan kalian tuh ngeh banget tanpa harus kayak bertanya dia siapa ya, enggak, kalian udah klik lah dalam jiwa tuh kayak ini dia orang yang aku cari. Dia membantu aku dalam banyak hal, dalam duniawi maupun spiritual. Apa yang nomor 2? Susah ngambilnya. Shuffle lagi. Nih, Ace of Swords. Dengan adanya orang-orang baik di sekitaran kalian ini, kecerdasan kalian meningkat sih. Terus kalian makin pandai ngomong, makin menemukan diri sejati kalian juga, kayak inti atau core-nya kalian itu di mana. Mungkin kalian emang harus bertemu orang-orang ini atau guru sejati ini demi nggak kelamaan gitu di buminya. Kayak aha moment. Akhirnya aku paham kenapa aku dilahirkan di bumi ini gitu. Kalian juga dibantu untuk menemukan misi jiwa kalian. Nah kan, udah gak pusing lagi. Mungkin awalnya kalau sendiri pusing, tapi dengan sekitaran kamu yang membantu kamu, energi yang membantu, lingkungan yang membantu, pokoknya sekitaran kamu tuh positive vibes gitu. Mau yang tadinya dulunya mungkin negatif, tapi kamu kan berhasil mencapai di titik sekarang yang udah lebih nyaman. Kamu udah tahu tempat kamu di mana gitu ya. Jadi kamu menemukan frekuensi yang bisa membantu pertumbuhan diri kamu di dunia ini, biar nggak ngulang hal-hal yang itu terus. Ini juga suatu keadilan buat kamu, karena kamu udah mengalami banyak hal dalam hidup ini. Kamu sadar seringnya hidup ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Pada akhirnya, hadiahnya lihat sekitaran kamu tuh orang-orang baik, bahkan kamu bertemu guru sejati juga. Ada ini di sini, guru sejatinya adalah diri kamu sendiri. Kamu kayak makin kenal sama higher self kamu gitu ya. Jiwa tertinggi kamu, jiwa bijaksana kamu di dalam gitu. Terkadang ada saat dimana orang bisa ngobrol dengan jiwa tertinggi mereka, mungkin dalam mimpi kamu jadi dapat pencerahan-pencerahan, atau di kehidupan itu kamu kayak, loh kok aku bisa berpikir begitu. Itu sepertinya tadi bukan cuma aku yang ngomong, tapi ada sesuatu yang lebih bijaksana lagi yang berbicara dalam hatiku. Itu terjadi atas keadilan untuk kamu gitu. Kamu gak hidup untuk di situ-situ aja gitu. Kamu hidup untuk kehidupan yang terus berputar, yang terus berkembang gitu. Kalau kamu di situ-situ aja, itu bukan kamu. Kamu ngerasa aku gak pantas deh di sini. Aku pengen lari atau lompat ke tempat yang membuat aku lebih bertumbuh gitu. Kamu mungkin orang-orang yang berani untuk mengambil keputusan penting dalam hidup atau pergi menjelajah dunia, apalagi yang perlu aku pelajari gitu. Dan dari situ banyak hal yang kamu dapatkan. Keadilan itu datang untuk kamu. Knight of Coin ya. Kamu juga orang-orang yang bekerja keras. Di sini kalau misalnya kamu belum bekerja keras, kamu diingetin untuk
Ayolah bekerja keras, ingat nanti usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Ada juga yang bertemu sosok ini dalam pekerjaannya atau menjadi semakin bijaksana karena dia bekerja di suatu tempat tertentu atau bekerja tertentu, jadi dia makin dewasa. Ini adalah berkat atau hadiah dari Tuhan karena nggak semua orang mendapat keadilan ini untuk sadar kalau dirinya itu semakin bijaksana gitu ya. Pembukaan batin atau pikiran, pencerahan-pencerahan itu semua ada divine timingnya, dan kalian mengalami ini dengan sadar dan menerimanya dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Lihatlah, the wheel of fortune. Ini keberuntungannya ya. Dalam hidup kamu tadi aku bilang roda berputar, yes, roda berputar. Kamu jadi bertemu orang-orang baik. Kamu memflip hidup kamu yang mungkin tadinya sempat suram atau gak ada orang baik di hidup kamu, atau mungkin lingkungan itu tidak mendukung, tapi karena keberanian kamu untuk loncat atau terjun payung atau mencari yang sebenar-benarnya adalah diri kamu, jadi judgment atau keadilan itu datang dari Tuhan dan semesta untuk mempertemukan kamu pada orang-orang dan kondisi yang tepat untuk kamu bertumbuh. Dan bila itu udah beres, di situ roda berputar lagi. Nanti kamu dipindahin lagi kemana? Mungkin ya. Di sini banyak yang punya tujuan hidup untuk mengubah sesuatu seperti di Alchemist. Jadi kemanapun dia berada tuh ada sesuatu yang akan dia ubah, dan dia punya timeline-nya di situ, dia punya waktunya di situ, nggak lama-lama, nggak selamanya seumur hidup di sana gitu. Apalagi kalau misalnya orangnya nggak berganti, pekerjaannya tidak berganti, kamu akan merasa suntuk dan capek sendiri karena energi kamu nggak ngalir. Kamu mungkin ada di dunia ini untuk mengalirkan energi tersebut. Kalau misalnya di situ udah stuck, diem aja, energinya tidak mengalir, kamu tuh akan dipindahkan oleh Tuhan ke tempat yang lebih layak dan membuat kamu juga berkembang. Kamu juga menyadarkan orang-orang untuk hey begini loh, hey begitu loh, gitu loh. Menyadarkan kalau ini energi tuh ngestak, kamu harus lanjutin hidup kamu. Jadi ini ada timbal balik ya. Kamu dapat pengajaran dari orang, kamu dapat guru yang baik di kehidupan ini, tapi kamu juga menjadi guru tersebut loh. Menjadi guru tersebut untuk orang-orang di sekitarmu, terutama yang jiwanya masih lebih muda dari kamu. Ada lagi nggak pile nomor 2? Satu, ada 2 kartu deh. Dan ini last. Knight of Swords. Yap, kamu tuh jiwa petualang yang siap menerima apapun itu tantangannya. Menurut kamu malah justru membosankan atau boring untuk di tempat yang gitu-gitu aja. Kamu tuh kayak sadar loh, jiwa kamu ya. Mungkin otak belum nyadar, tapi jiwa tuh gak bisa bohong, energi gak bisa bohong. Kamu ada rasa sesak gitu ya, kalau misalnya kok gini-gini aja, ini tuh banyak fake-nya atau banyak dramanya di sini tapi tidak diselesaikan. Kamu akan menyadari energinya tuh gak cocok lagi buat kamu, dan kamu akan berpindah tempat gitu. Berkat atau hadiah dari Tuhan ya, kamu selalu dilindungi, dan itu jadi tugas kamu, dan kamu tuh happy banget, kamu bahagia banget untuk dapat mengubah sesuatu yang tadinya mungkin batu jadi emas batangan. Itu kamu punya kebahagiaan lahir batin karena kamu sudah menjalankan misi jiwa atau tugas kamu. Jadi ini pile nomor 2 terkait dengan misi jiwa atau tugas kamu juga ya, ternyata si berkat atau hadiahnya. Dan Queen of Swords tadi kan kartu pertamanya udah dapat swords ini ya, sekarang kamu dapat queen-nya. Jadi ini emang ratu ya. Mungkin orang-orang gak bisa melihat itu secara jelas gitu, tapi deep down di dalam hati kamu tuh sadar kayak, ih bener juga ya, aku kemarin ada di lingkungan itu dan aku mengubah sesuatu loh sebenarnya di situ. Dan sekarang udah waktunya aku berpindah tempat. Ada misi apa lagi nih buat aku? Ada perubahan apa lagi nih yang akan aku jalani di sana, dan ada pertemanan semacam apa lagi yang akan aku terima, pasangan seperti apa yang akan aku terima gitu. Kamu tuh sadar dalam jiwa kamu gitu.
terkadang hal yang seperti ini kan hanya bisa dibicarakan, didiskusikan dengan sahabat jiwa kamu, teman jiwa kamu. Nah, itu waktunya kamu bisa sharing, biar bisa plong dan bisa memvalidasi gitu ya. Iya memang benar, apa yang kamu alami itu memang benar, ada maksudnya, ada tujuannya gitu, nggak hanya kayak sekedarnya kamu pindah-pindah tempat itu, enggak gitu. Tapi aku ingetin lagi di sini, ini belum tentu juga adalah sesosok orang ya. Bisa jadi ini kan diri kamu sendiri yang memiliki kebijaksanaan tertinggi dan bisa berkomunikasi dengan kamu. Terkadang kamu hanya cukup untuk memvalidasi diri kamu sendiri tanpa minta tolong orang lain. Kamu bisa berdoa ke Tuhan, ke kekuatan yang lebih besar dari kamu untuk yakin dan percaya dan bersyukur kalau ya memang ini udah beres tugasnya, atau ya memang aku menjalankan tugas ini di kehidupan ini atau di perjalanan saat ini gitu. Oke, mari kita shuffle kartu oracle-nya. Dan dengan mendengar ini juga ya, bacaan ini juga bisa menjadi validasi untuk kamu. Kalian bisa claim this energy, claim this reading. Kalian mampu kok, kalian sedewasa itu. Jadi dimanapun kalian ditempatkan, kalian gak perlu banyak nanya, itu udah takdirnya juga. Pesan semesta untuk file nomor 2. Dia minta di shuffle bolak-balik ya. Bentar. Bear, leadership ya, ini kekuatan jiwa kamu. Mau sepolos apapun kamu dari tampak luarnya, atau seperti selembut apapun kamu dari luar, jiwa kamu tuh sebenarnya udah dewasa gitu, udah kuat ya. Banyak yang old soul di sini, atau yang kalian belum tersadar, kalian tuh lagi dibangun untuk menjadi seperti ini. Ini berkat atau hadiah Tuhan untuk menyadarkan kamu, hey, kamu ini loh, kekuatan kamu nih beruang yang bijaksana, kayak ancestor beruang yang di hutan-hutan yang udah sesepuh banget gitu ya. Kamu bisa membolak-balikan kenyataan hidup ini untuk diubah menjadi lebih baik lagi gitu. Kebijaksanaannya ada di dalam diri kamu gak perlu tanya banyak orang juga. Sebenarnya kamu sadar, dan tentunya kamu punya teman-teman sejiwa, karena kalau nggak sejiwa, kamu capek sendiri, kamu ngerasa kayak nggak cocok, kamu nggak untuk semua orang. Nih, purification, kamu itu ya, bisa aku bilang jiwanya tuh murni banget. Alam itu suka sama kamu ngerasa seneng juga ke alam, kayak pekaan gitu. Kamu sadar orang lain tuh lagi sedih, orang lain itu lagi marah. Terkadang ini membuat kamu capek sih dalam kehidupan sosial sehari-hari, karena kayak rasanya kenapa orang itu banyak banget dramanya gitu ya. But it's okay, kalian tidak sendiri. Ini diingetin lagi kan, kalian punya teman-teman sejiwa yang merasakan hal yang sama juga, dan kalian emang ada di sini untuk mengolah itu semua menjadi apa itu tadi, gold ya, gold. Introspection, sering-sering banyak introspeksi diri gitu ya. Habis mendapati kejadian apa gitu, kalian balik lagi ke dalam diri, karena pelajarannya ada di dalam diri kalian sendiri gitu. Itu emang jadi tugas kalian yang untuk ngolah lagi nih, adaptif. Kalian bisa beradaptasi dengan mudah, jadi emang tugasnya pindah-pindah sana sini ya. Kalian punya kok kekuatannya, kalian adaptif. Tadi ini purification, terus di atasnya dapat innocence. Nampaknya aja kayak innocence ya, biasanya gitu. Jiwa-jiwa tua itu kayak di luarnya baik banget, kayak pure, kayak dia tuh nggak ngerti apa-apa, padahal mah wow. 0 nih, dapat angel nomor 0. Terus safety, kalian aman melakukan tugas kalian ini, kalian disertai dan dijaga Tuhan. Ini adalah berkat atau hadiah terindah dari Tuhan. Kalian jadi lebih tenang sih menjalani hidup, kayak
Ya udah jelas ini tugasnya gitu, nggak usah ragu dan khawatir, karena berarti kemanapun kalian berada, kalian disertai dan dilindungi kan. Itu berkat hadiah terindah dari Tuhan untuk kamu. Jadi nggak ada yang sia-sia yang kamu jalanin juga, aman gitu, semua aman. Satu lagi oracle untuk pile nomor 2. Ambil. Ada lagi kah? Yin and Yang. Yes, kalian mengerti konsep kehidupan ini ada baik buruk, benar salah, putih hitam. Jadi membuat kalian tuh hidup lebih ringan, lebih adaptif ya. Adaptif, fleksibel, mudah beradaptasi dengan baik. Mungkin juga nanti pasangan kamu kayak gini nih. Yin and Yang. Sebenarnya kamunya polos, pure gitu. Mungkin pasangan kamu lebih berapi-apinya gitu nanti. Kan saling melengkapi puzzle nih. The rainbow. Kalian membawa warna baru ke suatu tempat, misalkan ya tempat itu flat aja, energinya stuck, diem aja, terus kamu ditugasin Tuhan untuk datang ke lingkungan tersebut. Rasanya tuh kayak jadi ada hal baru di lingkungan tersebut. Orang tuh bakal notice kamu kayak, iya dong, dengan adanya dia tuh lingkungan kerjaan atau lingkungan pertemanan tuh jadi lebih berwarna, lebih ada uniknya gitu, nggak flat aja, nggak membosankan gitu, karena ada energi besar yang kalian bawa dalam diri kalian, dan itu energi dari Tuhan itu sendiri. Kalian juga orangnya tuh rajin doa gitu ya, deket sama Tuhan dengan cara kalian sendiri, terlepas agama kalian itu apa atau cara kalian percaya Tuhannya seperti apa gitu. Kalian tuh deket sama Tuhan, jadi energinya tuh kuat banget, kenceng. Orang tuh kebanyakan tuh notice kalian gitu, itu tuh si itu tuh, oh iya ya itu orang baru ya gitu. Kayak pengen transparan tapi tidak bisa ya guys. Kalian juga diminta untuk mudah memaafkan, atau kalian di sini banyak yang mudah memaafkan gitu. I forgive myself, aku memaafkan diriku dan aku dimaafkan gitu. Memaafkan diri sendiri juga ya, tidak hanya orang lain gitu. Karena kalian harus diperbaharui lagi, energinya diperbaharui lagi agar bisa bertugas di setiap tempat yang kalian datangi gitu. Makanya kayak di recharge lagi, dimaafkan lagi, memaafkan lagi gitu. Ini kayak nyemplung ke air ya, disuciin lagi gitu sama Tuhan. Serendipity nih, intinya tuh sebenarnya kalian pengen ketenangan aja lah, kedamaian aja gitu. Jauh di dasar hati kalian tuh nggak pengen lah banyak drama, udah tenang, hidup enak, nyaman gitu. Tapi kan kenyataannya dunia ini membutuhkan kamu, karena dunia ini belum sedamai itu. Kamu datang ke dunia tersebut untuk membawa damai tersebut. Jadi yakin aja kalian mampu. Lihat tadi kan ada safety, diproteksi ya, sexual freedom. Banyak dari kalian di sini yang merasa cinta kalian itu sangat luar biasa. Kalian tuh udah diajarkan unconditional love gitu ya. Jadi kalian tuh sayang sama semua orang gitu. Kalian tuh yakin tiap orang tuh punya potensinya masing-masing gitu. Dan kalian banyak yang kayak gak terlalu penasaran untuk punya pasangan atau gimana ya. Yang penting itu kalian tuh dapat berguna buat sesama gitu. Yang penting kalian bisa menjalankan misi kalian. Urusan pasangan itu kalian udah percaya, udah Tuhan yang atur gitu. Kalian tahu kualitas kalian itu setinggi itu. Dan kalau yang belum dapat pasangan saat ini, berarti kalian ngerasa kayak belum ada yang pas mendapatkan cinta sebesar itu, yang mampu sampai mengubah tatanan sosial, yang sampai mengubah energi sekitar gitu. Itu harus jiwa-jiwa yang sama kuatnya dengan kalian, biar jiwa itu nggak runtuh kan. Kalian aja bisa mengubah misalkan satu kondisi kantor, kalian bisa mengubah satu kondisi pertemanan atau lingkungan sosial, RT RW gitu. Terus kalian dapet pasangan
itu harus yang setara dan kalian sadarin itu. Jadi kalian kayak puas aja terhadap diri sendiri, kayak nggak ngebet banget buat dapet pasangan atau gimana, karena kalian freedom dalam diri kalian tuh, kalian punya kebebasan, kalian tahu orang yang terbaik untuk kalian kelak ada, tanpa kayak grieving atau mengalami kesedihan yang mendalam banget. Kapan ya jodohku datang tuh nggak terlalu sih, emang unik daripada jiwa-jiwa lainnya, karena udah puas dalam batin dan energi kalian bagus banget. Kalian kayak bersama alam aja aku udah happy, aku tuh dicintai Tuhan, aku berpasangan dengan Tuhan, aku berpasangan dengan alam semesta, tanaman, kota ini, lingkungan ini, negara ini gitu. Aku berpasangan dengan negara ini, aku sayang sama semuanya gitu, cinta aku ada di mana-mana. Indah banget. Ini untuk kalian yang resonate aja ya. Sepertinya misi jiwanya sangat dalam, dan ada angka 3 sih di sini. Angel numbernya 333. Oke. Dan 4 itu penyertaan Tuhan dan malaikat sih. Aku harap kalian suka dengan videonya, setidaknya ini bisa menghealing kalian di waktu-waktu luang kalian atau sebelum kalian tidur gitu ya. Silahkan subscribe dan like video ini, bagikan pada teman-teman yang kiranya membutuhkan. See you in the next reading. Boleh nih pilih file nomor 1 atau 3 ya kalau kalian tertarik juga. See you. Halo, file nomor 3 yang memilih kartu kuning ini. Ayo, siapa yang pilih kartu kuning ini? Atau ada yang udah pilih kartu nomor 1, 2 sebelumnya juga? Silahkan. Mari kita shuffle ya. Berkat atau hadiah Tuhan untuk kamu, file nomor 3. Oh, wow, kartunya kebalik sendiri. Perjuangan apa nih yang baru kalian lewati? Berat nih nampaknya, tapi itu sudah terlewati ya. Congrats. Ini hadiah dan pesan dari semesta. Selamat buat kalian yang udah ngelewatin hal berat tersebut. Aku yakin itu berat banget nih. Semesta langsung pada tepuk tangan kayak selamat ya, udah berhasil melewatinya. Ini jadi berkat dan hadiah kamu dari Tuhan untuk kamu. Sekarang kamu udah bisa ambil esensinya, kenapa semua itu harus terjadi gitu. Udah ada kelegaan yang sebenarnya kamu tuh udah sadar dari lama, ini gak baik, ini aku menderita, ini aku terjatuh, dan akhirnya kamu mati. setelah death ini, setelah kartu ini, setelah tumbang ya ampun, gimana ya biar bahasanya lebih slow. Setelah kamu tumbang ini, akhirnya terlewati, sudah beres guys, beres. Akan dilanjutkan ke kehidupan selanjutnya yang lebih indah. Kamu udah dianggap berhasil, kemarin sampai tumbang itu berhasil. Lihatlah The Magician nih, kamu diingetin lagi kalau kamu tuh memiliki jiwa yang pintar menarik rezeki. Oh my god, baterainya mau habis. Oke, mari kita percepat ini. Kamu itu diingetin lagi, yang biasanya udah tumbang itu kan kayak kehilangan diri ya, kehilangan jati diri. Tapi dengan kehilangan tersebut, ini kan kalau dalam spiritual, kelemahan adalah kekuatan. Jadi dengan kehilangan tersebut, kamu jadi menemukan inti atau core, permata dalam hati kamu, dalam diri kamu, dalam jiwa kamu yang lebih indah, lebih bersinar lagi. Kamu menyadari bahwa kamu tuh ternyata orangnya jago manifesting, jago doa, jago berkarya, jago memiliki imajinasi yang besar, yang indah, yang kreatif gitu. Jadi kamu diingetin lagi, oke, boleh kemarin kamu kehilangan diri kamu, sekarang udah waktunya bangkit ya. Waktunya mewujudkan lagi mimpi-mimpi kamu, atau setidaknya kamu bangun lagi mimpi-mimpi kamu yang tadinya udah meredup, kayak diminta
Siapa tahu sekarang udah ada pembaharuan lagi, yang tadinya meredup itu mungkin emang udah waktunya redup aja. Sekarang diganti dengan cara atau pola yang lebih baru, yang lebih sesuai sama perjalanan atau misi jiwa kamu. Yep, Four of Cups. Kamu ini masih masa healing dan bertanya-tanya, kapan ya waktunya aku bersinar? Kenapa ya hidupku harus begini gitu? Kapan ya aku kembali bangkit dan maju seperti teman-temanku yang lain, atau seperti artis-artis, atau seperti influencer? Di sini semesta tuh ngelihat kamu. Semesta itu tidak meninggalkan kamu. Mereka sadar kondisi kamu lagi drop atau jatuh atau lagi di bawah. Untuk yang udah melewati ini ya congrats. Tapi banyak dari kalian yang masih proses untuk bangkit bersinar lagi. Jadi tenang aja, bahkan di proses kejatuhan kamu ini sekalipun, semesta itu mantau. Ada malaikat di sisi kamu, ada yang lagi nyatet, nulis gitu, oh kamu lagi masanya ini, gak apa-apa, kamu akan bersinar kembali. Wah, Queen of Wands. Bersinar kembalinya itu atas dasar diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh gak nungguin lagi orang lain bakal bantu kamu bangkit gak ya, atau ada gak ya kesempatan untuk kamu bangkit. Enggak, kamu menciptakan kesempatan tersebut dan kamu yang bertindak. Kamu yang jadi nahkodanya, kamu menjadi supir atas kapal yang kamu bangun ini gitu. Jadi kamu kuat banget ini guys, lebih ke mandiri gitu ya. Semua orang bisa kerja keras tuh bisa, tapi gak semua orang bisa mandiri loh. Kamu karena udah ngalamin kejatuhan ini, kamu jadi mandiri, kamu bisa menciptakan apa yang kamu mau ciptakan sendiri aja, mampu kok. Nah kan, udah banyak yang terlewati sebelumnya, terus kamu ambil juga bekalnya gitu. Kamu ambil pelajarannya, kepintarannya, kreativitasnya, kamu sadarin, ya sebelum masa kejatuhan ini, aku tuh sebenarnya orangnya emang kurang banget sih. Banyak hal yang harus dibenerin, tapi karena masa kejatuhan ini, aku jadi sadar, oh ternyata aku lebih kuat ya dari sebelumnya. Ternyata aku mampu ini, mampu itu ya. Ternyata orang lain ya biasa aja, mereka juga punya kekurangannya, punya insecure-nya masing-masing gitu. Gak cuma aku yang insecure di dunia ini gitu. Semua punya kekurangan dan kelebihan, dan aku mau menerima kekurangan dan kelebihanku gitu. Nih atas bawah kartunya, kartu kejatuhan ini ya, dengan kartu kamu mengambil puing-puing kejatuhan kamu atau dari masa pemberontakan ini ya, masa berperang sebenarnya. Banyak, ada yang berperang dengan diri sendiri, ada yang dengan lingkungan sekitarnya, atau bahkan dengan pasangan gitu. Kamu mampu mengambil lagi kendali atas diri kamu, bahkan kali ini lebih kuat dari diri kamu yang sebelumnya. Itulah berkat atau hadiah dari Tuhan. Gak semua orang mampu menghadapi ini, dan kamu mampu, makanya hadiahnya atau berkatnya lebih besar daripada orang-orang lainnya yang belum tentu mampu menjalani ini. Di Empress, lihat, kamu akan menciptakan ide-ide baru, ide-ide brilian. Kamu menciptakan diri kamu yang lebih indah, lebih menarik, lebih rupawan. Terus orang-orang tuh bakal lebih seneng gitu ngelihat kamu, ketemu kamu kayak, kamu udah beda ya sekarang. Energi kamu bersinar banget. Kenapa bisa sebersinar itu? Karena kamu udah pernah ngalamin rasanya segelap itu pula gitu. Lampu itu bisa terang bersinar pada kegelapan malam, pada lingkungan yang gelap. Makanya kamu bisa seterang itu karena ada gelap dalam diri kamu yang udah kamu terima. Makanya kamu bisa seterang itu juga. Dan sampai orang tuh mikir, wah ini siapa nih, kok bisa menerangi aku juga, yang tadinya orang lain itu terbuktakan akan sesuatu atau kurang clear, kurang jelas ngelihat sesuatu, tapi dengan kedatangan kamu membawa angin baru, kamu membawa angin segar, kamu membawa harapan pada sekitar. Itulah berkat atau hadiah kamu. Ini kayak gak usah muluk-muluk atau jauh-jauh sampai ke orang lain deh. Apalagi sampai ke orang lain kan, berarti ke diri kamu sendiri itu kamu bersinar banget. Kamu tuh sadar kayak,
aku udah jadi orang baru sih sekarang. Aku bukan diri aku yang lama nih. Sebut nama kamu sekarang kayak aku bla 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 nama kamu. Aku udah bukan orang yang lama lagi. Aku udah diperbaharui sama Tuhan dan semesta. Aku siap mengalir bersama Tuhan dan semesta. Kali ini lebih indah, lebih cantik, lebih rupawan. Aku bahagia, aku tercukupi. Yes, aku happy ya. Ada yang kayak bertanya-tanya soal anak sekalipun, ini kamu akan mendapatkan anak ya. Kalian jadi ada masa subur yang mungkin saat stres itu biasanya untuk cewek nih terutama, mereka jadi nggak lancar datang bulannya atau ya kesuburannya itu jadi terganggu. Tapi karena udah melewatinya sekarang, subur. Pokoknya jadi indah berseri. Yang tadinya jerawatan pun jadi nggak jerawatan nih guys. Buat cowok juga yang tadinya jerawatan udah jadi nggak jerawatan. Yang tadinya rambutnya lepek ketombean ini jadi seger sampai ke fisik. Ada lagi pesan untuk file nomor 3. Eight of Cups, kamu berani melepaskan sifat-sifat lama yang udah gak baik. Ini butuh keberanian dan butuh waktunya Tuhan juga loh. Terkadang tuh kita udah sadar itu gak baik, tapi gak bisa, rasanya gak bisa aja ngelepasin itu. Nah tapi karena bantuan Tuhan, berkat Tuhan, hadiah Tuhan, kamu bisa dengan mudah kayak, oke, aku ikhlas, aku melepaskan yang lama. Aku udah sadar itu tuh gak baik buat aku. Itu mungkin palsu buat aku, itu mungkin bikin aku gak sehat. Itu kamu berani ngelepasnya. Apapun itu ya. Teman, sahabat, pasangan, pekerjaan, atau diri kamu sendiri yang buruk gitu. Kamu berani sekarang ngelepasnya karena kata Tuhan, oke, ini divine timing kamu. Kamu udah pernah tiada dan sekarang kamu dihidupkan kembali dan menata ulang dari awal lagi ke versi kamu yang lebih mantap. Nah lihat The Hangman-nya tuh udah gak kebalik gini ya. Kan The Hangman itu kayak orang tergantung di pohon, bingung mau gimana, bisanya pusing aja pusing, gak tahu nih jalan keluarnya gimana. Sekarang kalian udah berdiri tegak, kepala kalian udah di atas, kaki kalian ada di bawah. Kalian mau jalan kemana sekarang? Tinggal tentukan. Di sini Tuhan mendukung, Tuhan bakal bantu support dari belakang, dari dalam diri kamu juga. Terserah kalian sekarang mau jalan kemana. Ini udah hidup yang baru, kalian bisa mulai hidup yang baru ini dengan lebih indah, lebih ceria nih. Fokus, pesannya di sini fokus sama apa yang bikin kalian senang, yang bikin ada pemenuhan batin atau pemenuhan hati dalam diri kalian. Jadi ngejalaninnya tuh happy gitu. Kadang orang yang kerjain hobinya itu bisa lebih awet muda lah, atau ya panjang umur, gak sakit-sakitan gitu. Coba dimulai, mau sambil kerja yang lain juga, sambil dibalik itu mungkin healingnya ngerjain apa yang kalian suka gitu. Kita lihat lagi kartu lainnya. Jadi ini terkait misi jiwa lagi, misi jiwa kayak di pile nomor 2 ya. Dapat Queen of Swords. Oke, dapat kebijaksanaan dari Queen of Swords. Ini sebenarnya kalian bijaksana tapi banyak yang belum sadar gitu. Kalau kalian tuh udah sejauh ini, perjalanan kalian udah sejauh ini, sebenarnya kalian itu sebijaksana itu juga loh. Tapi banyak yang belum ngeh gitu. Ayo nih dimulai, ayo gitu. Semesta gak ngeburu-buruin, tapi mereka nunggu sih kamu untuk bangkit. Jadi gimana ya, gak buru-buru tapi kalian harus sadar waktu aja untuk segera bangkit gitu. Karena
Gak baik juga lama-lama bersedih, dan kalaupun kalian masih sedih tuh bakal dibantu untuk disembuhin. Jadi ini berkat banget. Ini timingnya, misalkan kalian udah ada aha moment, kayaknya pengen masak enak nih, bikin konten masak gitu, atau ada energi apa gitu yang mengalir, tiba-tiba bikin kalian semangat, tiba-tiba bikin kalian bangkit dari tempat tidur kalian, lakuin. Karena energi itu adalah rezeki. Nggak selalu kamu mendapatkan energi itu kan, kayak tiba-tiba punya semangat untuk masak, tiba-tiba punya semangat untuk berkarya, atau tiba-tiba punya semangat untuk daftar suatu kerjaan. Itu benar-benar harus kalian jalani, karena berarti di situ ada dukungan dari Tuhan atau semesta, kayak ayo sekarang waktunya, ayo bangkit bersamaku, kamu ditolong, kamu dibantu gitu. Ya, jangan ragu, jangan takut, jangan terlalu berlama-lama, karena banyak dari kalian tuh udah dapat sentilan-sentilan kayak ini waktunya guys, tinggal kamu kapan mau ngerjainnya. Udah sakit hati mah bakal di-healing. Lihat, udah kebalik kartunya juga. Sakit hati ya udah menjadi kekuatan untuk bangkit dan menaiki gunung nih, mendaki gunung. Siapkan diri untuk mendapatkan pundi-pundi lebih, mendapatkan cuan-cuan baru, karena setelah kesesakan dan kejatuhan udah saatnya dihidupkan kembali ya oleh Tuhan, dikasih lagi banyak rezeki baru gitu ya. Yang jahat emang ada, tapi kan kalian udah mengenalinya, jadinya kayak rasanya udah ringan aja, bisa dilewati itu dengan baik. Alright, sekarang kita ke oracle-nya. Ya, aku gak bisa kayak bohong, sekarang kamu hanya bisa melihat kebaikan. Enggak, kamu juga sekarang bisa melihat kekurangan kamu, bisa melihat kejahatan itu. Tapi gimana untuk kalian balance dan mengambil apa ya, mengambil jalan. Kenapa ya tiba-tiba ngeheng gini, mengambil tindakan untuk bijaksana gitu. Apa jalan yang kalian ambil? Itulah kedewasaan spiritual dan emosional yang sesungguhnya. Tidak hanya melihat keindahan, kebaikan, dan terang, tapi juga bisa melihat darkness, bisa melihat gelap, bisa melihat hitam. Tapi kamu tahu jalan yang kamu ambil itu yang terbaik yang bisa kamu jalani sekarang, tanpa merugikan diri sendiri dan tanpa merugikan orang. Jadi kamu dewasa. Itu hadiah dari Tuhan, itu berkat dari Tuhan. Gak semua orang mengalami ini ya guys. Oke. Kita lihat dari oracle-nya. Intelligence, semakin pintar, semakin kayak bisa ngegocek bola gitu ya. Ada musuh dari sana sini terus kamu bisa ngegocek bolanya gitu, karena kayak udah punya pengalaman. It's okay not to be okay. Malah jadi jago, malah jadi punya ide-ide lebih daripada orang lain yang mungkin mikirnya untuk melewati masalah ini caranya ini aja gitu. Tapi kamu punya ide yang lebih unik gitu, unik gak kepikiran orang lain. Iya ya, benar juga kayak gitu nih. Kamu sedang dipersiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, lebih kuat. Makanya jiwa kamu itu di flip dulu, dicuci dulu, kayak dikucek buat jadi baru, karena ada persiapan hal yang lebih besar lagi di depan sana. Komunikasi kamu juga sedang dilatih untuk lebih baik dalam berkomunikasi. Jangan mengulang hal yang sama berkali-kali gitu. Dengan komunikasi sebenarnya banyak hal yang bisa kamu selesaikan. Jadi ini dilatih untuk komunikasi lebih baik. Terus aman, hidup kamu dijaga, dirawat. Kejatuhan itu emang udah takdir dari Tuhan juga, kayak yes, bolehlah biarkan orang itu jatuh. Kesannya kayak sadis banget ya, tapi itu demi kebaikan kamu. It's okay. Banyak orang yang mengalaminya kok, kamu gak sendirian. Terus kamu akan menjadi inspirasi pada akhirnya.
Mungkin makanya ini tadi komunikasi kamu dilatih, kepintaran kamu dilatih, dan kamu dipersiapkan sesuatu. Pada akhirnya kamu menjadi inspirasi dengan cara kamu sendiri, entah kamu pada pasangan kamu, pada keluarga kamu, pada anak-anak kamu, atau di kantor kamu dengan kamu menjadi karyawan yang sebenarnya bukan karyawan biasa. Kamu punya kelebihan lain di situ yang bisa mengubah dunianya, atau bahkan kamu membuat karya-karya untuk sekitaran kamu. Bisa apapun ya, sayangku. Sayangku. Oke. Last card. Aduh, semoga ini nggak habis ya baterainya. Bertahan dulu, bertahan. Oke. Yes, ada life purpose di sini. Preparation tadi, persiapan tadi untuk mempersiapkan life purpose kamu, yang karena kita bukan readingan life purpose, jadi ini ya untuk nanti lah ya, readingan yang selanjutnya mungkin. Nah, sekarang ini kamu yang penting tahu ini adalah berkat dan hadiah kamu dari Tuhan untuk semakin dapat sejalan dengan life purpose kamu, menjalani misi kamu, kenapa harus dilahirkan di dunia ini. Dan kamu bisa mendapatkan emotional freedom, mood kamu tidak ketergantungan dengan orang lain. Jadi kalau kamu sedih, ya sedih karena kamu memang sedang sedih, bukan karena orang lainnya. Atau kamu happy karena memang kamu lagi bahagia, tidak terpengaruh orang lainnya yang sebenarnya lagi sedih. Enggak, kamu emotional freedom gitu, kamu punya kebebasan emosional, kamu merasa sedih maupun senang itu sama baiknya, dan kamu menerima itu semua, kelebihan dan kekurangan kamu. Tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terbawa orang-orang di sekitarmu lagi. Kamu firm, kamu kuat, kamu kokoh dengan diri kamu sendiri. Dan the rainbow reviver, kamu menjadi unik, kamu menjadi diri kamu sendiri. Kamu bukan orang lain, kamu ya kamu. Setiap jiwa dilahirkan itu tidak ada yang sama, bahkan orang kembar sekalipun. Jadi kamu menemukan keunikan kamu, dan kamu merawat itu, menjadikan taman yang berkelimpahan versi diri kamu. Mungkin ada orang yang merasa tamannya berkelimpahan kalau dia ngoleksi banyak mainan, tapi kamu mungkin taman kamu berkelimpahan kalau kamu banyak menolong orang gitu, atau suka kasih sesuatu, kasih baju kamu ke orang-orang atau gimana. Pokoknya kamu punya versi kamu sendiri, dan kamu jadi menemukan itu, dan ternyata itu sesuai dengan life purpose kamu. Begitu. Apa kayaknya aku pernah bikin bacaan life purpose ya. Nanti bisa ditonton aja di situ. Nah, sekian bacaan untuk file nomor 3. Aku percaya ada hal yang bisa kalian ambil dari sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kalian suka dengan readingannya. Please comment, like, and subscribe ya. Bantu channel ini untuk berkembang. See you in the next reading. Semoga bisa membantu menghealing kalian juga, mungkin sebelum tidur atau di saat senggang kalian. Bye, love you guys, file nomor 3 dan semuanya.